Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, para sahabat, para pelayan Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana supaya kita dapat membuat satu tema khotbah yang sesuai dengan satu kegiatan atau acara yang kita hadiri. Karena kebetulan saya baru selesai mengikuti sebuah kegiatan ibadah, dan dalam ibadah ini saya mendapatkan satu hal yang menjadi pembelajaran khususnya buat saya sendiri, yaitu ketika pembicara atau pengkhotbah itu menyampaikan khotbahnya dalam satu ibadah ucapan syukur, tetapi tema khotbah yang diangkat itu adalah tentang talenta atau karunia. Tentu ini saya bukan berkata bahwa khotbahnya salah, tetapi bagaimana Allah itu memberikan hikmat agar kita dapat menyampaikan khotbah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga pada video-video saya yang sebelumnya, bagaimana ketika kita membuat suatu khotbah, kita harus meminta yang pertama itu adalah hikmat daripada Tuhan. Sebelum kita menyusun suatu kerangka khotbah, membuat tema, kemudian menyusun isi, kemudian memulai menjabarkan sampai kepada penutupnya, kita perlu berdoa meminta hikmat Tuhan supaya tidak terjadi kekeliruan saat kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin berbagi pada video saya pada kesempatan ini, yaitu marilah kita menyiapkan khotbah sebaik-baiknya agar ketika kita menyampaikan khotbah tersebut, tema yang kita sampaikan sesuai dengan situasi ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, saya baru mengikuti ibadah ucapan syukur, tapi tema khotbahnya tentang talenta-talenta. Nah, tentunya ini bukan satu hal yang salah karena firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Tetapi betapa baiknya ketika firman Tuhan disampaikan dalam satu acara ibadah ucapan syukur itu, ya temanya tentang ucapan syukur, atau temanya yang menyangkut tentang iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, atau tema-tema yang lainnya masih ada sangkut pautnya dengan ucapan syukur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa video-video saya yang sebelumnya, betapa penting sekali agar ketika kita berkhotbah itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik dari tema khotbah, ayat Alkitab yang akan kita angkat, mempersiapkan struktur khotbahnya, isi khotbahnya, bagaimana kita menyampaikannya supaya khotbah itu bisa sampai. Kita butuh hikmah daripada Tuhan dan urapan Tuhan, bukan hanya sekedar mempersiapkan khotbah begitu saja. Apalagi di zaman canggih saat ini, kita tinggal searching aja satu khotbah, kita sudah mendapatkan satu khotbah, saudara. Tidak seperti itu. Kita menyampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah kepada sidang jemaat Tuhan, bukan apa yang menjadi isi hati kita. Jadi kita perlu berdoa meminta hikmat Tuhan agar setiap firman Tuhan yang kita sampaikan itu dapat memberkati umat kepunyaan Tuhan. Apatah lagi ketika kita diundang untuk melayani, baik dalam ibadah-ibadah komsel, ibadah-ibadah khusus yang bisa seperti ulang tahun atau ibadah kedukaan atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita perlu menyelesaikan setiap tema khotbah kita. Karena nggak mungkin ketika kita berkhotbah di saat ulang tahun kita berkhotbah tentang temanya tentang kedukaan, itu tidak mungkin, saudara. Tetapi kenapa hal itu masih bisa terjadi? Karena kita kurang meminta hikmat Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tema dan ayat-ayat Alkitab yang harus kita sampaikan sesuai dengan topik, sesuai dengan temanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat Alkitab yang saya sampaikan dan juga tema-tema sesuai dengan kondisi situasi yang ada, tentunya dengan hikmat Tuhan yang akan Tuhan karuniakan bagi kita untuk kita dapat menjabarkan lebih jauh lagi setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, minta hikmat Tuhan, kita bersama-sama belajar agar ketika kita melayani Tuhan, kita percaya setiap khotbah kita dapat memberkati dan menguatkan semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menggurui, tetapi mari kita bersama-sama belajar supaya
nama Tuhan dipermuliakan, apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Silakan Bapak Ibu lihat tema dan ayat-ayat Alkitab yang mendukung kepada satu tema tersebut untuk disampaikan dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi keadaan yang diperhadapkan untuk kita terlibat ada di sana untuk melayani Tuhan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.